Oh, jadi kalau kita sebelum melukis tuh kita harus tahu dulu tentang ilmu aliran seni lukisnya ya, supaya kita tuh tahu nanti apa yang mau kita lukis gitu ya, tentang apa gitu ya. Mm-mm. Alirannya tuh ada berapa? Ada dua macam. Yang pertama Yang apa? pertama representatif. Oh, yang kedua? Yang kedua tuh ada non representatif. Oh iya. Nah, kalau representatif nih ada beberapa unsur di dalamnya. Nah, yang pertama tuh naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau disertai dengan keadaan alam. Lukisan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Dan hasilnya itu lebih indah dari kenyataannya. Contohnya kayak pemandangan gitu ya, tapi Iya. lebih bagus lagi hasilnya gitu ya. Terus realisme itu apa? Itu aliran lukis yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan. Misalnya kita gambar kelas ini ada berapa orang murid gitu. Misalnya ada 5 orang murid. Nah, kita cuma gambarin itu doang, nggak nambahin atau ngurangin gitu. Nah, terus tuh ada Yang ketiga romantik ya. yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Misalnya bekas gempa bumi yang dahsyat gitu. Nah, itu tuh kan kita nggak tahu gimana keadaannya tuh kan. Kalau kita mau nyeritain ke orang lewat gambar, kita tuh gambar seimajinasi kita. Terus yang selanjutnya Ada. ekspresionisme. Ya, itu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Misalnya dia nih lagi marah gitu, terus tuh pewarnaannya tuh akan acak-acakan kan di dalam di kanvasnya tuh. Tapi tuh lukisannya tuh lebih ke warna merah gitu, walaupun warnanya bercampur-campur tapi dominannya warna merah hitam gitu. Lukisannya nih orang lain tuh nggak tahu apa yang digambarnya kecuali dia sendiri. Oh, jadi hanya pelukis yang tahu ya makna dari lukisannya gitu ya. Kecuali dijelaskan sama pelukisnya baru orang lain tahu ya. Soalnya gambarnya ini kan kurang lebih kayak abstrak gitu kan. Iya. Nah, orang nggak tahu, cuma dikira coretan gitu, tapi itu ada maknanya. Oh iya. Selanjutnya impresionisme apa tuh? Nah, itu aliran seni rupa yang penggambarnya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Contohnya tahu? Contohnya tuh misalnya gambar orang gitu, misalnya dia pakai apa aksesorisnya tuh sesuai gitu sama dia. Terus surrealisme itu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Misalnya tuh kayak ada di padang pasir, terus di sini ada sebuah meja gitu kan. Di mana-mana tuh tergantung jam-jam yang udah mati, tapi tuh jamnya tuh kayak meleleh-leleh gitu. Nah, itu gitu kan di alam mimpi gitu kan. Pewarnaannya pun nggak kayak dunia biasa gitu. Lebih ke imajinasi gitu. Jadi fantasi gambarnya. Oh, yang kayak Sulis kemarin gambar yang di buku khusus untuk gambar Sulis tuh ya, yang tentang fantasi itu ya. Kayak gitu lah. Ya, selanjutnya yang kedua ya ini ya. Aliran apa tadi tuh? Aliran representatif. Iya. Nah, di sini hanya ada satu macam saja perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan pilah dengan garis-garis tegas. Misalnya nih gambar non-representatif nih hanya hitam putih, tapi tuh gambarnya tuh sudah dimengerti. Ada gambar lingkaran dan persegi panjang bertimpa gitu. Nah, jadi
tapi tuh ada sisi gelap terangnya juga, jadi bisa kelihatan ini bentuk apa, di bawahnya itu bentuk apa gitu. Nah, ini juga ada nama-nama pelukis yang representatif tadi. Kalau naturalisme tuh biasanya tuh Basuki Abdullah Suryo Broto, Mas Mas. Pinggadi, Wakidi, Claude Rubens, Constable, dan lain-lain. Sulis bisa tahu nama-nama pelukisnya itu bagaimana? Kita cari kemarin. Oh, cari di Google gitu Iya. kah? Oh, keren Sulis. Bisa sampai tahu ya nama-nama pelukisnya agar kita bisa terinspirasi dari hasil lukisan mereka ya. Nanti kalau misalnya kita mau ngelihat misalnya lukisan realisme kan, nah kita tuh nanti cari di Google dengan nama pelukisnya, jadi lebih mudah melihat Untuk karyanya. mencari hasil karyanya gitu ya. Terus selanjutnya apa? Nah, ini ada realisme, Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujojono, dan Dullah. Ini nih agak kurang, soalnya realisme tuh gambarnya tuh lebih susah dan lebih rumit daripada gambar naturalisme. Oh, jadi bedanya naturalisme dengan realisme itu lebih sulit realisme ya. Karena lebih banyak menggunakan apa sehingga berbeda dengan naturalisme ini, apa yang membedakannya? Nah, kalau realisme tuh pokoknya misalnya kita nggambar muka seseorang kan, Iya. misalnya nggambar muka nenek kita, itu tuh pokoknya buatnya tuh semirip mungkin, nggak ada dilebih-lebihkan, nggak ada dikurang-kurangin. Oh, Nah, gitu. pokoknya harus mirip mungkin, dan hasil karyanya tuh nilai tinggi, bisa dijual tuh sampai harga pokoknya paling tinggi gitu daripada iya. naturalisme. Harganya lebih mahal lah gitu ya daripada naturalisme, itu yang membedakannya. Dan hasilnya pun lebih cantik lagi dari naturalisme ya. Oke. Selanjutnya romantik. Romantik itu siapa aja pelukisnya? Ada Raden Saleh, Francisco Goya, sama Tuna. Kalau romantik itu maksudnya nuansa tentang cinta gitu kah? Ya, ada cinta, ada juga tentang kesusahan hidup, pokoknya yang lebih menjiwai gitu. Kalau gitu. romantik tuh styles of life juga ada termasuk di dalam romantik. Misalnya kehidupan sehari-hari gitu. Selanjutnya apa? Ekspresionisme. Itu seperti apa ya ekspresionisme? Tadi udah dijelaskan ya? Iya. Ya, siapa pelukisnya? Ini ada Vincent van Gogh sama Avandi. Lukisnya nih hanya 2 orang aja sih. Oh, jadi baru cuman 2 orang yang baru diketahui ya? Iya. Yang belum diketahui enggak tahu lah, mungkin ada banyak, cuman yang biasa Sulis cari itu mereka ya, hasil karya mereka. Terus impresionisme, siapa Itu ada pelukisnya? Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujojono. Ini S. Sujojono ini ada karyanya di realisme juga. Nah, jadi dia nih emang udah kayak pakar gitu melukisnya. Keren lah ya. Hmm. Tema seni lukis, temanya jadi saat kita melukis itu kita butuh mengetahui atau menentukan dulu temanya ya. Kalau kita tidak bisa menentukan tema maka pasti akan bingung apa yang mau dilukis ya. Nah, kan kita kan setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda kan. Iya. Nah, begitu juga sama pelukis yang pengen buat sebuah lukisan tuh pasti dia tuh memiliki masing-masing sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, sama kondisi geografis. Nah, tema itu adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Gitu. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Nah, tema-temanya tuh ada beberapa, tapi belum menerangkum semuanya sih. Nah, ini ada manusia dengan dirinya sendiri. Jadi ini orang yang ini nih, si pelukis melukiskan wajah diri sendiri gitu. Oh iya. Nah, Gagasan atau ide seseorang dari seseorang ya. untuk menuangkan cita rasa keindahan, manusia melakukan
lewat media ekspresi. Oh, media ekspresi itu misalnya pelukisnya tuh lagi sedih, berarti dia bisa melukiskan keadaan ekspresi dia yang lagi sedih itu dia tuangkan dalam lukisan ya. Nah, dia mengungkapkan semuanya tuh di dalam Iya, kanvas. kan kadang ada tuh orang yang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata gitu, tapi dia mengungkapnya lewat gambar, lukisan gitu ya. Jadi- Kalau sulit seperti itu juga nggak biasanya? Kurang sih. Nah, jadi tuh intinya dia nih menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Oh iya. Terus ada manusia dengan manusia lain. Nah, misalnya dia nih lebih suka menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudaranya, temannya, tetangganya, atau kekasihnya, sahabatnya, dan orang-orang yang ada dalam pikirannya. Misalnya orang yang ada dalam pikirannya tuh dia lihat IG, artis ini kayaknya cantik deh, jadi kita gambar dulu gitu. Oh, jadi bisa sesuai dengan bayangan kita gitu ya, apa yang ingin kita lukis. Misalnya kita lagi membayangkan seseorang gitu, bisa langsung dilukis Iya. tergantung dari daya ingat kita gitu ya. Jadi kayak siapa ya? Jadi Abang-abang gitu. jadi saat kita melukis itu perlu ada juga contohnya gitu ya, misalnya gambarnya gitu. Kalau kita bagi pelukis pemula gitu ya. Bisa ndak kasih kiat-kiat untuk pelukis pemula nih, misalnya kan dia ndak tahu nih mau melukis apa, Nah, supaya dia tuh ndak kesusahan saat melukis tuh, kiat-kiat dari sulis apa caranya supaya ndak sulitan gitu, apa dulu yang ditentukan pertama sebelum melukis? Tema tadi ya, temanya, terus apa yang mau digambar gitu ya misalnya. misalnya tuh dia nih suka kartun Powerpuff Girl kan atau Iya. Benten gitu. Nah itu tuh dia cari misalnya wajah Blossom, salah satu anggota dari Powerpuff Girl tuh. Nah Iya. itu dia tuh kasih contoh misalnya dari HP dia ataupun dia tuh ada fotonya gitu kan. Nah, Iya. terus tuh dibawa terus di gambarnya wajah itu walaupun belum mirip tuh, belum bisa semirip itu tuh, tapi nggak apa-apa, udah bisa menggambarnya gitu. Oh iya. Kalau yang sulis bikin di media sosial, sulis yang di Instagram itu apa namanya? Nama seni apa, alur seninya apa namanya? Itu tuh lebih ke fantasi sih. Ke fantasi ya, ya. buat, ya. Jadi apa yang sulis bayangkan gitu ya. Soalnya kan nggak ada contohnya di dunia nyata gitu kan. Nah kita tuh ngayal seorang gitu. Oh, jadi fantasi itu kita menghayal sendiri gambarnya tuh. Jadi Gambarnya tuh- hasil gambarnya tuh sesuai hayalan kita gitu ya. Lebih ke imajinasi sama dunia mimpi gitu kan kalau fantasi. Oh iya. Kalau saya sih lebih suka gambar yang kayak gitu daripada niru. Niru atau jiplak karya orang lain gitu ya, karena kan itu lebih real hasil karya kita gitu. Terus kita pun saat membuatnya tuh lebih mudah karena kita membayangkannya sendiri, langsung kita tuangkan dalam bentuk lukisan. Beda kalau kita menjiplak gambar orang lain tuh pasti kita harus menyesuaikan dengan gambar yang ada di punya orang itu gitu kan. Sama halnya kayak misalnya ada pameran karya kan, itu karya asli kan. Tapi orang lain tuh kalau ngeliat karya asli tuh serasa dia yang ada di dalam lukisan itu tuh. Misalnya lukisannya tuh pepohonan yang ada di hutan kan, serasa dia tuh ada di situ. Jadi gambar itu bisa menghipnotis orang yang melihatnya. Karena kalau karya orang lain, oh udah pernah dimasukkan di Google atau di mana gitu kan, udah pernah dilihat. Tapi kalau karya yang belum pernah dilihat, maksudnya yang benar-benar baru ditampilkan di pameran itu kan pasti ada keunikan dan khas khusus karena itu karya kita sendiri ya. Kemarin tuh saya ada ke museum seni kan. Oh, museum seni di mana itu kalau Usada boleh tahu? Kemarin itu sih ada di Jawa ya. Oh, di Jawa. Nah jadi tuh Alan tuh melihat ada lukisannya tuh bagus banget. Tapi tuh pas saya coba gambar sendiri tuh Iya. lukisannya tuh enggak kayak ngipnotis kita gitu. Jadi tuh
ada kayak kaca pembatas antara lukisan sama kita, jadi kita nggak bisa masuk ke lukisan itu. Kalau kita ngeliat lukisan asli, emang digambar lihat imajinasi orang itu sendiri, kita tuh bisa ngerasakan kayak kita bisa masuk ke dalam lukisan itu sendiri, kayak gitu. Keren ya. Jadi buat orang penasaran gitu ya. Wah, keren tuh museumnya. Adanya di Jawa, di mana lah? Jawanya tuh di Jawa mana? Jogja kah? Di mana? Di Malang kah? Jadi nanti kan teman-temannya bisa tahu gitu kalau kepengen mengunjungi museum itu untuk menggali ilmu tentang seni lukisnya gitu kan. Kemarin sih yang di Jawa tuh nggak terlalu kayak gitu. Yang pas kita ke Malaysia tuh, itu yang benar-benar kayak gimana gambarnya gitu kan, nggak bisa ngalih pandangan kita. Oh, sudah sampai ke Malaysia juga. Malaysia kan dekat dari tempat kita tinggal kan. Oh iya. Jadi sering juga ke situ. Baguslah, berarti sudah banyak pengalamannya ya, melihat dari lukisan-lukisan hasil karya orang lain. Ya, terus dikembangkan ya Sulis bakatnya. Jangan pelit untuk berbagi kepada teman, karena kita itu selain apa ya, kita berbagi harta atau berupa uang itu, kalau kita berbagi ilmu kepada teman kita, kepada orang lain, itu akan dapat berkah yang luar biasa untuk kita. Terutama pasti Allah itu pasti akan membantu Sulis dalam mengembangkan bakat Sulis kalau Sulis itu mau berbagi sama orang lain kan. Ada enggak diajarkan tuh dalam Al-Quran, pasti ada kan, bagaimana kita baik sama orang lain kan. Jadi tidak Sulis sendiri yang pintar, jadi kawan-kawan Sulis yang lain juga pintar. Nanti mereka juga akan bisa melukis seperti Sulis. Pasti Sulis akan bangga kalau teman-teman Sulis juga bisa, ya enggak? Ada pesan-pesan yang ingin Sulis sampaikan sebelum ditutup wawancara ini? Apa ya? Misalnya gimana sih? Pesan-pesan untuk orang lain yang ingin melukis gitu, apa gitu? Oh, yang juga kepengen biar bisa ngelukis. Iya. Sarannya sih tetap Pertama, semangat mencoba gitu. Oh, harus semangat mencoba. Soalnya Harus. emang dari kecil sih. Oh, itu Sulis emang suka, emang dari kecil suka ya. Jadi Sulis terus asah sampai Sulis bisa gitu ya. Kayak kita kan misalnya kita suka sesuatu, kalau kita cuman hanya suka tapi tidak kita praktikkan, pasti ilmu itu tidak akan berkembang ya Sulis ya. Pasti. Iya. Oh iya, kan ada juga teman-teman yang suka K-pop kan. Nah, Iya. itu kalau mereka cuma ngeliat gitu aja kan udah gitu aja kan. Tapi kalau mereka emang ngefans banget, nah itu jadi tuh mereka berusaha, misalnya suka K-popers kan dari Korea kan. Mereka tuh ada juga teman saya yang sampai tuh belajar bahasa Korea karena saking sukanya sama K-pop itu. Oh. Nah, jadi kayak gitu juga melukis. Emang dari kecil tuh sih, ya jujur, emang berawal dari gabut gitu kan. Iya. Nah, jadi kita nih ngelihat gambar kakak, ih, kok kakak bisa gambar kayak gitu ya? Nah, Oh, jadi, kita termotivasi melihat orang lain yang bisa. Kenapa kita nggak bisa juga gitu ya? walaupun dulu tuh masih sering gimana ya, iri sama gambaran orang tuh, tapi makin iri tuh kita harus makin gigih mencoba. Iya. Nggak boleh makin ngelihat gambar orang, lah kita nih masih kalah jauh gitu kan. Iya. Nah, tapi makin gitu tuh kita tuh makin asah kemampuan kita. Iya. Biar pandai kayak dia juga. Ya. Ya, terima kasih Sulis sudah berbagi inspirasi, berbagi kisahnya, berbagi ceritanya. Semoga yang mendengar kisah dari Sulis bisa terinspirasi untuk ikut juga berkarya. Semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.